Tau nggak teman-teman, aku amazed banget sama chart IHSG kali ini. Ini garisnya aku nggak apa-apain dari beberapa hari. Ya kalian yang ngikutin IG live aku pasti tahu lah gitu. Jadi garis merah dan hitam ini aku nggak apa-apain beberapa hari. Dan dia ngikutin terus, naik terus, Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Halo, selamat malam. Ayo Ijo, hai, selamat malam Ayo Ijo. Name Invest Chocolate Cafe 19 dan yang lainnya. Pernah nggak kalian ngalami kuping kalian tuh kayak budek kayak di pesawat gitu terus berdegung gitu? Aku nggak tahu ini apa. Rasanya aneh. Diapain ya? Pakai ini bisa sembuh nggak? Oke. Susana Sari, Akila Syafira 21, Indo Tigit, Koni Francis, Risna Ayu Fajriani, Erwin Erlani, Boy Wijaya Putra, Arif Kristianto, Raharjo Adriarto, Firda Jais, Torang Harrison, teman-teman semuanya apa kabar? Aku malam hari ini selain bahas saham, aku akan ngobrol dikit dengan Coach Akbar tentang seminar Sabtu nanti, cara mengelola keuangan jelang Lebaran. Terus kemudian Sabtu nanti kita juga akan ada saham-saham yang akan dibahas, yaitu saham syariah yang cocok buat investasi gitu ya. Jadi saham syariah yang cocok buat investasi. Yang apa aja sih yang bisa kita beli saat ini? Oke. Winata Sunardi yang minta disebut. Ini tipsnya dari Risliani Agustip. Oke. Masih. Oke, udah 1000 yang nonton. Aku akan langsung aja mulai guys. Dan malam hari ini aku mau bahas beberapa hal yang menarik terkait dengan psikologi trading ya. Jadi nanti aku akan bahas. Tapi yang pertama pastinya aku bahas IHSG dulu ya, seperti biasa. Tahu nggak teman-teman? Aku amazed banget sama chart IHSG kali ini. Ini garisnya aku nggak apa-apain dari beberapa hari. Ya kalian yang ngikutin IG live aku pasti tahu lah gitu. Jadi garis merah dan hitam ini aku nggak apa-apain beberapa hari. Dan dia ngikutin terus, naik terus. Mau sampai kapankah? Apakah akan sampai setinggi ini? Terus baru kemudian dia jatuh. Ya, jadi udah mulai hati-hati. Trading masih bisa, tapi kalau yang investasi kayaknya jangan borong di atas deh. Kentio, hai. Indratan, spill eyeliner, aduh. Rajo Mahendra Era, oke. Ya, jadi IHSG-nya hari ini naik lagi dikit ya. Kalau emang ngikutin dua garis ini, berarti besok IHSG potensi naik nih. Potensi naik sampai ke level 7.150-an. Atau kalau seandainya dia udah di puncak dari pola rising wedges-nya, dia bisa koreksi. Tapi kayaknya bakalan naik dulu. Nah, hari ini tuh yang ngedorong IHSG naik dari saham-saham sektor digital, banking digital, ada BBHI yang naik 9,55% dan udah direkom di mtrade dari beberapa hari yang lalu. Makanya guys, ikutan mtrade, teman-teman langsung aja klik link di bio saya untuk join sebagai user VIP mtrade. Nah, untuk BBHI sendiri kayak gini nih. BBHI untung 6 sampai 9,5%. Terus teman-teman kalau lihat chartnya kayak gini, Alobank ya, jadi hari ini naik dengan volume transaksi sangat tinggi ya.
Oke. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan akumulasinya udah kelihatan dari tanggal 30 Maret. Dia udah naik selama 4 hari terakhir, 1, 2, 3, 4, volumenya tinggi. Habis itu dia konsolidasi dari tanggal 31 Maret sampai 6 April dengan volume transaksi lebih kecil. Volume transaksinya kecil gitu. Nah, terus kemudian dia naik lagi dengan volume transaksi yang sangat tinggi sekali hari ini. BBHI dalam jangka pendek bisa sampai 6.300, jangka menengahnya 7.300-an bisa. Di Mtrade tadinya buat jangka pendek aja, tapi per malam ini kita akan keluarkan petunjuk untuk jangka menengah. Jadi yang udah beli kita akan kasih tahu untuk hold separuh buat jangka menengah ketika nanti yang jangka pendek profit taking. Kira-kira BBHI bakalan profit taking berapa hari lagi? Mungkin sekitaran 1-2 hari lagi, tergantung situasi kalau udah candlenya nggak bagus atau candlenya jelek gitu. Terus kemudian hari ini tadi saham Bang Arto juga naik ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini di area support. Cuman Mtrade lebih fokus ke BBHI karena Arto ini masih downtrend, masih trennya masih turun. Ini udah keluar hijau yang tadi teman-teman udah beli dalam jangka pendek, rawan profit takingnya sekitaran 14.500 ya. Jadi ini memang reversal jangka pendek aja, 14.500an rawan profit taking. Bagusan mana sih Arto sama BBHI? Chartnya masih lebih menarik BBHI. Kenapa? Karena BBHI ini udah melewati masa downtrendnya dia, kemudian sideways dan breakout dari sideways. Kesimpulannya, untuk BBHI ini dia mulai siap masuk ke periode uptrend. Nah, nanti bareng dengan Coach William, ada Coach William nggak ya malam hari ini ya, kita akan bahas tentang BBHI secara fundamental. Kalau misalkan nggak ada Coach William, berarti BBHI dibahas di morning briefing besok. Enak kupingnya. Oke. Teman-teman, selain BBHI dan Arto yang hari ini juga ngedongkrak IHSG, ada saham lainnya yaitu ICBP, TLKM, dan juga BBNI. Teman-teman bisa lihat di sini ICBP. Ini udah mulai ada tanda akumulasi. Volume transaksi belinya udah jauh lebih bagus daripada beberapa bulan sebelumnya yang rendah, cukup rendah ya. Ini belakangan udah mulai tinggi volume transaksi belinya. Sempat breakdown dikit, tapi kemudian dia naik lagi, balik lagi naik, dan berpotensi untuk membentuk pattern inverse head and shoulders. Ini sebenarnya hari ini udah ngebentuk satu low, higher low dibandingkan dengan ini gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk ICBP sendiri buat teman-teman yang investing, sabar-sabar aja. Kemungkinan nanti sekitaran kuartal kedua dia udah akan mulai gerak gitu. Ini kuartal 1 kan udah habis ya, jadi kuartal kedua ini udah mulai gerak untuk ICBP-nya. Nah, hari ini juga TLKM mulai mantul. TLKM masuk ke watchlist kita kemarin, dan tadi ada kita beli juga, ada kita tradingin juga untuk TLKM-nya sesuai dengan plan, mantul dari area support. Mungkin profit takingnya sekitaran level 4.620 sampai 4.660, dan ini bukan satu angka pasti atau angka fix gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya target atau resisten itu belum tentu bisa tercapai. Terus kita lagi mau watch juga untuk saham metals, commodity metals. Teman-teman bisa lihat di sini ada saham Antam dan juga TINS yang justru malah naik lagi, dan Mtrade masih ada untuk jangka menengahnya. Kemarin Antam dan TINS istirahat sebentar. Kita expect untuk ada koreksi supaya dia membentuk higher low lagi. Tapi ternyata dia breakout lagi, sehingga kita buyback tapi di TINS, di timah ya. Mtrade tadi buybacknya, iya kita buyback di TINS. Kenapa? Karena TINS yang dia ngebentuk higher low gitu ya. Jadi untuk swing tradingnya kita ada trading beberapa kali tiktokan, beli jual. Tapi untuk jangka menengahnya, Antam ini bakalan beggar juga. Mtrade beli dari 2 Februari untuk jangka menengah udah cuan 51 sampai 56%. Sedangkan untuk timah atau TINS, Mtrade masih hold untuk jangka menengah. Jangka pendeknya kita sempat TikTok beberapa kali dan banyakkan hijaunya daripada merahnya. Ini sempat impas sekali. Ini untungnya lumayan ya, 9 sampai 14%. Untuk TINS pernah buat swing trading, dan jangka menengahnya kita beli dari 18 Februari untuk 33% masih hold gitu. Oke.
Terus saham yang lain gimana yang masih ada kaitannya dengan metals? Nanti aku akan bahas saham lainnya yang teman-teman tanyain ya. Nah, ini Harum tuh ada batu bara, ada nikelnya juga. Kalau teman-teman perhatikan, ini patternnya mirip dengan Antam dan Timah sebelum dia breakout. Jadi ini adalah Antam di sini merahnya, terus kemudian ini adalah Timah ini di sini merahnya. Nah, sekarang kita lihat Harum. Nah, Harum ini kita akan watch juga, meskipun dia keluar merah di sini, ada kemungkinan dia akan mengikuti pattern dari Antam dan Timah sehingga dia bisa lanjut breakout lagi. Nah, kalau breakout lagi, Harum upside-nya bisa sampai ke berapa? Seandainya kita buyback untuk swing trading, dia bisa sampai level 14.400-an. Tapi tadi kita profit taking dulu Harumnya ya, karena keluar merah ya, ilmunya secara swing trading kita profit taking dulu gitu. Jadi jangan berandai-andai. Cuan sekitaran 15-18% untuk jangka pendeknya Harum di M-Trade. Sedangkan untuk jangka menengahnya kita cek ada nggak ya? Ada, untung 9-17%. Oke. Jadi Harum kita masih watch meskipun tadi jualan ya. Oke, terus Toba Willie McJ. Sorry, kuping aku kayak gak enak gitu. Oke, Toba ya. Hari ini M-Trade beli Toba, dan ini sesuai dengan apa yang kemarin kita bahas watchlist kita. Watchlist nggak semuanya harus langsung dibeli, nggak. Tapi kebetulan Toba hari ini kebeli. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah dia sideways, terus kemudian dia breakout gitu dengan volume transaksi tinggi. Dan kenapa kemarin kita watch? Karena dia ngebentuk pattern double bottom dan juga volumenya naik, ini naik gitu. Jadi 2 hari naik, terus hari ini breakout, volumenya naik, dia bakalan bisa naik menguji 1470. Upside-nya lumayan banyak dalam jangka pendek. Dia bisa naik sampai 1470 atau sekitaran 14%, dan kalau balik ke area 1800 ini sekitaran 40-an% gitu. Ya, jadi teman-teman untuk Toba ini masih cukup tinggi upside-nya. Disclaimer on juga, jangan semua modalnya dicemplungin di situ gitu ya. Oke, jadi yang nyangkut di Toba ya sabar-sabar aja gitu. Ini ada yang nangis di BSDE, tenang aja, nanti aku akan bahas. Terus kemudian ini ada yang bilang BBYB lagi ngusir penumpang gelap. Oke, kita lihat BBYB ya, karena ada kaitannya juga dengan bank digital. BBHI yang tadi naik tinggi, terus Arto mulai mantul. Nah, BBYB ini juga kita layak untuk watch dia. Kenapa? Udah jatuh sekitaran 6 hari, 1 minggu lebih, dan hari ini tuh candlenya ada satu candle reversal plus, di sini ada area support di sini gitu. Jadi kita akan watch untuk BBYB-nya. Nah, ini potensi dia mantul. Tapi disclaimer ya guys, karena watchlist kita nggak langsung selalu kita beli gitu. Jadi mesti nunggu adanya konfirmasi. Oke, terus kemudian tadi M-Trade ada beli TOWR, kita review yuk TOWR bentar ya. Imam Wicaksono, Toba volume gede ya, Tobanya udah kita bahas tadi. Kita akan bahas TOWR. Nah, TOWR ini kenapa dibeli? 1, karena fundamentalnya dia bagus. 2, karena dia terkoreksi dekat ke area support kuatnya. Support kuatnya ada di angka 1000 atau 1105. Jadi buat teman-teman yang jangka menengah semakin dekat ke level 1000 ini masih oke ya, masih bisa untuk teman-teman kumpulin jangka menengah dikit-dikit gitu. Sedangkan untuk swing tradingnya hari ini spekulatif banget sih. Jadi ceritanya ini kita mau nyolong start gitu buat trend following sebenarnya. Dan kemarin waktu aku nge-live sama Om Ben, banyak teman-teman yang nggak paham, kalau terutama yang dari teman-teman mungkin follower Om Ben ya nggak paham dengan strategi trend following. Nah, ini adalah contoh untuk kita bisa masuk trend following awal di stage 1, belum masuk ke stage 2. Harusnya kalau di trend following itu bagusnya masuknya di stage 2. Stage 2 itu di mana? Stage 2 itu ketika breakout dari masa sideways. Nah, kalau untuk TOWR ini sebenarnya dia masuk ke stage 2 tuh di level 1080. Cuman
Kalau kita baru beli di level 1080 atau nunggu dia breakout dari stage 1 menuju stage 2-nya, kita akan ada selisih sekitaran 5%-an gitu. Nah, ya nggak apa-apa juga sih kalau misalkan teman-teman mau beli pas dia breakout dari 1080. Nggak bisa dapat pas di 1080, belinya mungkin jika nanti breakout di level 1095 atau 1100-an, karena breakout biasanya cepat gitu. Cuman kalau misalkan mau nyicil di sini, seandainya mau hold untuk jangka menengah, baik karena technical maupun fundamental, tipsnya adalah satu, jangan duitnya dipolin di sini, mungkin ini sekitaran 10% aja TOBR itu. Dan batasi resiko kalau breakdown di bawah 1000, batasi resiko di bawah 1000. Nah, terus kemudian nanti kalau misalkan naik lagi di sini breakout mau nambah lagi nggak apa-apa. Jadi ini tipsnya untuk teman-teman yang pengen bisa trend following, seandainya ya, barangkali one day dia bisa jadi kayak ESA gitu. Kita dapat dari level bottom banget tuh, caranya tahu gimana ya, kita lihat dari akumulasi, tanda-tanda akumulasi kayak M-Trade dapat ESA tuh benar-benar di bottom banget gitu. Oke, terus kemudian kok nggak ada suaranya? Masa sih ada suaranya nggak? Oke, aku agak random hari ini, aku akan bahas saham yang rame ditanyain atau rame dibahas ya, ADMR. ADMR ini kayak nggak ada remnya juga. Tapi aku prefer kalau teman-teman mau beli, biarin dia konsolidasi dulu. Konsolidasi itu bukan cuma sekedar koreksi. Kalau koreksi kan dia jatuh. Konsolidasi itu dia biar sideways dulu, biar dia kondisinya tuh normal dulu lah gitu, nggak terlalu kenceng naiknya kayak gini. Terus WIRG, Wir Asia Tbk, ini emiten yang dia bergerak di bidang metaverse dan memang baru pertama di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan sampai nggak kelihatan nih candlenya mana, karena dia 3 hari berturut-turut tuh auto reject atas. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman dengan saham yang kayak gini? Nggak usah FOMO buat kamu-kamu yang dapat. Tadi aku sempat baca di komen kayak ada yang dapat cuman 10 lot, ada yang dapat cuman berapa lot dikit gitu aja. Kalau memang 10 lot itu kecil buatmu atau 20 lot itu kecil buatmu dan kamu dapat di harga awal, harga IPO, menurut aku sih hold aja, nggak apa-apa, karena nothing tulus udah cuan kemana-mana juga gitu. Kalau memang itu terlalu kecil buatmu. Tapi kalau 10 lot itu berarti atau itu besar buatmu dan itu impact ke total portfoliomu, sebaiknya profit taking. Jadi kapan kita profit taking dan kapan kita nge-hold itu juga kita lihat dari position sizingnya berapa besar sih dia dari total portfolio kita. Nah, pertanyaannya buat yang nggak punya gimana? Ya udah, ngapain? Nggak apa-apa. Kita nggak punya WIRG, nothing tulus kok. Teman-teman juga nggak rugi, duitmu juga nggak berkurang gitu. Jadi masih happy aja, fine aja. Jadi jangan asal main tabrak atas gitu, karena ingat pengalaman waktu itu di Bukalapak juga kita belajar dari pengalaman itu. Auto reject atas 2 kali, terus abis itu koreksi gitu, koreksinya nggak kira-kira. Aku percaya banget bahwa di market itu kayak hukum gravitasi di bumi. Ketika satu bola dilempar tinggi ke atas, naik kencang, twing, naik ke atas ya, dan dia kena langit-langit mentok, kena resisten ceritanya, kena atap langit-langit lah ya, dia pasti jatuhnya akan cepat juga. Demikian pula dengan saham, yang dia naiknya kencang, pasti jatuhnya akan kencang. Saham yang naiknya pelan-pelan, biasanya turunnya juga pelan-pelan. Jadi untuk WIRG ini, aku nggak saranin teman-teman ngejar di atas, karena sekalinya dia ada koreksi, bisa jadi koreksinya tuh benar-benar yang koreksi yang cepat banget dan ngebanting banget gitu ya. Oke. Jadi just wait and see dulu aja ya. Terus teman-teman, masih ya LBeta 79, masih banyak saham, santai aja. Sebelum aku lanjut untuk bahas saham-saham yang lainnya, aku pengen bahas dikit tentang money management. Dan sorry komennya aku matiin dulu karena aku agak kurang fokus kalau bahas psikologi trading, sorry, bukan money management. Ada komen, sorry ya, aku matiin sebentar aja. Aku merasa bahwa hal ini tuh penting untuk disampaikan gitu. Nah, banyak teman-teman yang kok turn off question sih, turn off comment. Banyak teman-teman tuh yang nanyain aku kayak, Ellen, kamu tuh kok bisa sih konsisten tiap hari IG live, mau udah makan, mau belum makan, mau lagi kapan hari. Aku sempat kena COVID guys, dan kalian nggak tahu kan,
bukan masalah batuknya batuk dari GERD gitu. Jadi mau kena COVID, mau kondisi apa, itu aku kalau nggak kepaksa banget, aku nggak offin IG live. Demi apa sih? Oh demi omset and trade? Oh enggak ada hubungannya. Bahkan di sini aku kasih secara gratis aja ilmunya. Bahkan ketika netizen viewer naik tinggi sampai 10.000, viewer 1.500 pun aku juga tetap IG live, mau capek, mau marketnya bagus, marketnya buruk. Kenapa? Karena aku suka di sini. Dan ketika lihat teman-teman di sini ngomong aku bisa saham karena nonton IG live ini dan seterusnya, itu membuat aku merasa bahwa aku berguna. Mungkin teman-teman pernah dengar dengan istilah altruism, dimana kita merasa happy karena kita bisa menolong orang lain gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah saya baru sadar di sini apa yang saya lakukan itu seperti yang Simon Sinek bilang di bukunya Infinite Game yang sebelumnya pernah saya bahas juga. Kenapa saya bahas ini sekarang? Psikologi trading ini sangat penting buat teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kamu merasa kamu capek ketika kerja? Kamu capek berbisnis, kamu capek mau jadi karyawan, mau jadi entrepreneur, kamu capek ketika jadi trader. Kamu lelah kenapa? Karena merasa kayak nggak ada hasil yang dilihat. Contoh seorang trader, kadang-kadang baru sebulan dia trading, ketika marketnya lagi kurang bagus, dia akan berkata kayak, wah nggak ada guna nih, setiap hari ngeliatin numbers terus, setiap hari diliatin terus. Padahal bukan seperti itu cara kerja market. Market kalau lagi jelek ya jelek, kita nggak bisa maksain, we have to dance with the market. Tapi ketika marketnya bagus, kita nggak usah maksain diri, kita trading, yang penting kita tradingnya benar, psikologi tradingnya oke, money management oke. Hasilnya juga akan bagus. Balik lagi ke sini guys. Kenapa aku konsisten nge-live IG meskipun kondisi aku capek, market jelek, viewernya waktu itu sempat 1.500-an ketika market belum jelek. Karena selain aku senang melihat orang berhasil, aku melihat di sini ada progres dan proses dalam hidup aku sendiri menjadi lebih baik gitu. I play the Infinite Game. Jadi kalau teman-teman ada waktu tuh lihat aja summary-nya di internet atau beli bukunya Simon Sinek. Ketika kita bermain dalam sebuah infinite game, itu tidak dibatasi oleh ruang waktu dan angka gitu. Jadi teman baik saya beberapa hari ini tuh suka perhatiin kayak berapa sih total total viewer kamu. Jadi pas IG live dimatiin tuh ada total viewernya. Aku bilang, iya aku ada reporting total viewer aku ke tim aku buat mereka catat sebagai statistik. Tapi aku nggak pernah peduli sama sekali ketika IG live tuh total viewernya berapa. Dan ketika trading, dulu pas awal-awal aku stres banget kayak wah hasilnya gimana. Tapi belakang-belakangan semakin aku santai semakin hasilnya bagus. Bedanya finite game dan infinite game adalah ketika kita bermain dengan finite game, kita trading, kita berbisnis, kita kerja, kita hitung-hitungan. Selalu kita ngeliat terus. Ketika dagangan Anda sepi, omsetnya sepi, teman-teman stres. Padahal ada momen baik, ada momen buruk. Tapi yang diingat momen buruknya terus nih. Ketika omsetmu rame, ketika tradinganmu bagus, itu kayak terhapus, wipe out gitu. Nah, itu yang namanya finite game. Finite game contohnya main sepak bola, itu ada finite, ada endingnya, ada skornya. Ketika teman-teman main basket, itu ada ending, ada skornya. Ya. Infinite game itu ketika anak-anakmu atau kamu sendiri lagi main kukiran. Anakku lagi suka main kukiran. Ketika kita dulu, zaman aku masih kuliah, kita lagi suka main The Sims waktu itu. Dalam permainan seperti itu infinite. Jadi kita main kayak dapat reward terus, dan di dalam game itu nggak ada yang menang atau kalah. Coba tanamkan dalam hidup kita, ketika kita kerja, kita bisnis, kita trading, kita melakukan apapun, ini adalah infinite game. Aku bukan ngomong bahwa, kamu main saham aja, spekulasi, gambling, enggak. Aku kasih tahu bahwa dalam hidup kita ini semuanya game, termasuk dalam berinvestasi dan juga dalam trading. Bersikaplah seperti kita ini lagi main sebuah infinite game, ya, yang tidak terbatas, yang nggak ada endingnya, sehingga kita fokus pada proses dan bukan hanya pada hasil. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, sebelum aku lanjutin bahas saham-saham lagi, aku pengen bahas tentang psikologi trading. Tips yang kedua, psikologi trading. Teman-teman pernah nggak? Nah kali ini aku nyalain komennya, aku mau nanya dulu dan teman-teman jawab di sini. Pernah nggak kamu ngelihat orang yang going broke over and over? Meskipun dia udah dibantu,
dikasih dikasih duit, bukan pinjaman lagi. Dia ngutang kemana-mana, utangnya banyak, dikasih duit, dia ngutang lagi, duitnya habis entah kemana, ngutang lagi. Terus trading, portfolionya misalkan hancur, dibantu, udah dibenerin, bakalan jadi gitu lagi. Dan nggak bisa dibenerin, nggak bisa. Kayaknya tuh going broke over and over. Tahu nggak? Apa penyebabnya? Dan teman-teman tahu nggak, orang yang sukses, orang yang berhasil, itu kalau hartanya diminta dari dia, misalkan dibakar semuanya, atau dia kena penipuan, or whatever it is, diambil semua hartanya, dia akan kaya lagi. Kira-kira kenapa? Tahu nggak kenapa? Pernah ya? Nah, case-nya kayak apa, teman-teman boleh cerita. Nah, sorry nanti kalau aku agak distracted sama komen, aku akan matiin komennya ya, karena aku pengen cerita ini. Jadi, apa yang menyebabkan semua itu? Yang menyebabkan semua itu adalah your subconscious itu mengendalikan your conscious. Jadi kita punya tiga apa ya namanya, otak atau alam berpikir gitu. Yang pertama adalah otak sadar kita. Yang kemudian kedua adalah pikiran bawah sadar. Yang ketiga adalah alam bawah sadar. Pikiran sadar adalah neokortex yang mengendalikan semuanya. Saya ngomong, saya bisa berpikir semuanya. Yang kedua subconscious ini adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita ini yang mengendalikan otak sadar kita sebenarnya, amigdala kita, emosi-emosi kita. Di masa lalu, ada orang yang tahu bahwa dia tuh ngerokok salah, tahu ngerokok tuh nggak bagus, tapi mau ngelepasin rokoknya susah banget, terjerat hutang, terjerat kalau udah trading rugi terus, tapi trading terus dan rugi terus, dibenerin nggak bisa-bisa, mau dapat ilmu kayak apa juga nggak bisa gitu. Itu amigdalanya, subconsciousnya yang ngendaliin. Sedangkan yang ketiga, unconscious atau alam bawah sadar itu adalah yang mengendalikan detak jantung kita, aliran darah dan sebagainya. Nah teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa berhasil dengan cara yang lebih mudah? Caranya adalah subconscious kita dibenerin dulu. Caranya gimana? Salah satu yang aku baca dari bukunya Maxwell Maltz, Psycho-Cybernetics, yang pernah aku share beberapa waktu lalu di Instagram, itu sangat bagus sekali. Ya, jadi dari sini teman-teman bisa lakukan visualisasi dengan sangat detail sekali. Setelah relaxation, visualisasi, dan dengan 5 indera, apa yang kamu lihat, kamu rasakan dengan tangan dan seterusnya. Waktu itu aku masih bayangin zaman tahun 2007-2008 abis I was going broke ketika market itu ancur-ancuran karena krisis subprime mortgage. Terus aku telepon, aku bayangin diri aku ketika aku jadi trader yang sukses tuh kayak gimana sih. Oh, aku bayangin waktu itu modalku kayak cuman 20 jutaan, terus ditambah waktu itu diinjak-injak sama suami sih jadi 100 jutaan dan seterusnya. Terus aku bayangin aku sekali trading, waktu itu mau sekali trading kayak cuman puluhan juta. Terus aku bayangin, one day dari hasil tradingku ini bisa ngegulung semakin gede, dan aku bayangin aku bisa trading tuh kayak nominal yang gede lah, nambahin nol-nolnya kayak gitu. Dan nggak cuman itu, aku ngebayangin kayak aku bisa bantu banyak orang, aku bisa ngomong di depan orang, banyak orang, dan seterusnya. Dengan sangat detail, 5 indera tuh dipakai gitu. Dan di situ benar-benar tercapai ya. Jadi benar-benar tercapai apa yang aku iniin, dan aku amazed dengan apa yang aku bayangin waktu itu. Jadi sebenarnya itu bukan, ada yang bilang law of attraction, itu bukan law of attraction, tapi gimana kita memanipulasi subconscious kita. Ternyata subconscious kita tuh terbentuk mindset, belief terbentuk dari pengalaman di masa lalu, dan pengalaman ini ternyata bisa kita create, subconscious kita bisa kita manipulasi. Jadi aku belajar itu, dan itu aku pengen bagiin buat teman-teman semuanya, dan hopefully anakku juga denger, karena entah gimana kalau anak tuh sama orang tua sendiri kadang-kadang malah agak-agak nggak mau denger gitu. Hopefully dia denger, dan semoga seorang yang lain bisa kasih tahu mereka tentang hal ini. Caranya gimana? Ya, nanti kawan-kawan kita bahas. Oke, kita kembali lagi ke saham-saham. Kita kembali lagi ya, teman-teman. Aku lapar. Kita akan bahas beberapa saham yang lagi di area support dan bisa jadi watchlist kita. Salah satunya adalah saham MNCN yang kita udah watch beberapa hari terakhir.
MNCN ini dia udah turun 1, 2, 3, 4 hari, dan kita lagi nungguin kalau dia jatuh sekali lagi kena 940 dan keluar candle hijau, itu akan sangat bagus sekali. Tapi kalau misalkan dia nggak turun ke 940 dan dia mantul dari area 950 di sini mulai keluar hijau dikit-dikit, kita akan consider untuk buy on weakness karena volume transaksinya bagus banget ya. Jadi volume transaksinya bagus banget. Jadi maksudnya bagus tuh gimana? Ini ketika naik hijaunya tinggi, dan ketika turun ini volume transaksinya dia rendah gitu. Oke ya. Terus anyway, ya itu MNCN. Kemudian kita lihat lagi untuk saham yang lainnya, Jasa Marga yang jadi watchlist dari Mtrade juga teman-teman. Pastinya kalau mau dapat real time trading signal, langsung aja join Mtrade dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id mumpung ada promo lebaran. Nah, ini yang menarik dari Jasa Marga adalah kapan hari dia kejual, di Mtrade dia kejual karena dia breakdown dengan volume transaksi tinggi tapi sore harinya dia ditarik gitu. Nah, ini kita tadi watch, ternyata dia ketahan di area support MA20-nya. Jadi kita akan ada potensi untuk buyback dia karena dia bakalan bisa mantul ngebentuk higher low gitu. Oke, terus kemudian ini ada request dari teman-teman untuk bahas beberapa saham, tapi aku akan bahas dulu beberapa saham yang lagi di area support, ngelanjutin watchlist yang tadi kita udah bahas sebelumnya, sebelum aku bahas tentang psikologi trading. Oke, ini ada BBCA. Interesting banget. Akhirnya BBCA turun dekat area support MA100. Buat yang masih punya duit, masih punya dana, masih punya cash, boleh nih ngumpulin BCA dikit-dikit gitu ya. Kalau sampai dikasih di 7.600 bagus banget. Meskipun valuasi BCA udah cukup premium, cukup tinggi, dan juga harga sahamnya nggak bisa dibilang murah-murah banget dibandingkan dengan tahun kemarin, tapi upside-nya masih ada banget di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena ekonomi baru akan recover di Indonesia. Terus kemudian teman-teman bisa lihat di sini saham BRI ini juga kemarin turun. Kita masih akan watch untuk BRI turun lagi, mungkin sekitaran area 4.570-an. Kalau dia turun lagi dikasih sampai 4.500, itu akan lebih bagus lagi. Oke, aku akan jawab pertanyaan dari It's Meute. Apakah benar Bumi dulu fundamentalnya bagus dan masuk saham blue chip? Ngeri banget sekarang bisa jadi saham gocap. Tolong bahas histori Bumi dulu. Apakah saham-saham blue chip sekarang bisa jadi saham gocap? Pertanyaan yang sangat bagus sekali, It's Mute. Jadi kamu dapat Mtrade 7 hari, langsung aja klik link DM saya dengan EMT7 nama email WhatsApp. Aku masih ingat di tahun 2007, waktu itu aku tradingnya saham-saham macam PTBA, Antam, Bumi, Tin, semua komoditas. Dan waktu itu aku nggak ngerti bahwa kalau terjadi rally, biasanya rally itu diawali dengan saham banking biasanya. Jadi market jatuh, diawali saham banking terus naik. Habis itu pasti diakhiri, sebagian besar tuh pasti diakhiri dengan saham komoditi. Dan aku nggak ngerti, waktu itu aku masih pemula 2007. Wah, dengan sangat senang hati dan bangga ngomong sama suami, wah ini naik terus, injek terus. Akhirnya aku beli tuh, masih ingat banget PTBA, Antam dan seterusnya semuanya. Dan Bumi menjadi saham sejuta umat. Seperti teman-teman sekarang lagi suka saham Antam atau saham apapun ya, saham sejuta umat waktu itu semuanya beli Bumi. Dan teman-teman tahu ya, long story short, kemudian Bumi jatuh, semua saham jatuh di 2008, Astra naik dan banyak saham udah recover tapi Bumi nggak recover. Hal ini tidak menunjukkan bahwa sektor ini jelek. Kenapa? Karena saham-saham yang lain dari sektor yang sama, batu bara, itu masih bisa recover. Sampai hari ini tuh masih bisa recover meskipun lama waktu itu recovernya. Karena perekonomian benar-benar waktu itu jelek banget. Nah, pertanyaannya, apakah saham blue chip, saham yang bagus fundamentalnya itu bisa jadi jelek, bisa jadi gocap? Kita belajar dari Warren Buffett, guys. Buat teman-teman yang investasi jangka panjang, bukan berarti investor tuh gak ada cut loss-nya. Investor bisa cut loss jika 1. bisnis model perusahaan dan juga pangsa pasar perusahaan itu berubah menjadi nggak bagus atau jelek. 2. Manajemen perusahaan itu dia berubah jadi nggak bagus atau jadi jelek. Yang ketiga, profitabilitas perusahaan, numbers-nya dari untung jadi untungnya berkurang
jadi rugi. Itu udah red alert banget. Tapi yang pertama dilihat selalu pangsa pasar dan bisnis model. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir adalah valuasi. Nah, kalau valuasi sih kita bicara tentang timing ya. Buat investment tuh kita bicara tentang timing. Nah, jadi kalau poin 1, 2, 3 ini jadi jelek, berarti secara investasi harus di cut loss. Nah, cara memperhatikannya gimana? Teman-teman bisa perhatikan setiap kuartal. Numbers itu kelihatan setiap kuartal. Be smart like Warren Buffett kalau investasi jangka panjang. Kayak Warren Buffett waktu itu ngelihat simpelnya aja ya, mau COVID logiknya jalan, perusahaan airlines pasti akan kedampak, langsung dia cut loss semuanya, jual semuanya. Jadi nggak ada satu perusahaan pun yang kita bisa jamin dia bagus terus gitu. Bahkan di tahun 2008 waktu itu ada bank-bank besar di Amerika yang juga kolaps gitu. Oke, terus kemudian Petrus Parulian kalau BRI BCA 50 balik nabung di cadangan. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Kayaknya sih nggak mungkin. Mestinya nggak mungkin lah ya. Oke. Terus saham apa lagi yang di watch teman-teman? Kemarin kita udah trading saham komoditi batubara, terus kita udah trading komoditi metals. Metals dulu kita trading, terus profit taking, kita buyback lagi untuk swing tradingnya tadi. Jangka menengah masih hold. Sedangkan batubara kita udah trading beberapa hari kemarin dan udah cuan gitu. Ada yang kita hold juga, ada yang dijual. Nah, yang belum jalan tuh satu-satunya komoditi yang belum jalan dari energi adalah oil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, gitu. Ini chart oil ini ini Medco, ini masih sideways di bawah di area support. Kita lagi nungguin Medco kalau dia kena 540. Itu area yang bagus untuk buy on weakness. Terus kemudian Elsa juga dia lagi di area support, lagi sideways. Nah, mungkin aku bisa share teman-teman di sini. Ini untuk oil ya, chart oil di sini. Ini agak-agak choppy di belakang. Ini agak sideways gitu karena ada beberapa sentimen. Salah satunya pada 31 Maret kemarin Joe Biden itu ngerilis supply minyak gede-gedean di Amerika. Sehingga ketika supply minyak besar, demand-nya nggak begitu besar, yaitu bikin harga minyaknya agak-agak turun. Kemudian ada IEA report ya. Jadi ada IEA report dalam waktu dekat ini ya. Jadi semalam ada pertemuan IEA. Itu apa sih sebenarnya? Dia mengungkapkan dalam seminggu ini tuh ada kenaikan supply 2 juta barrel minyak, merespon dari keputusan Joe Biden minggu kemarin ya, secara bertahap ngeluarin cadangan minyaknya. Terus IEA ini juga akan keluarin cadangan minyaknya sebesar 120 juta barrel secara bertahap dan semakin menambah tekanan di market oil. Untuk oil ada tekanan dikit, tapi demand-nya masih cukup gede. Jadi sekarang kita masih wait and see dulu, kita masih watch dulu untuk oil ini ya. Jadi demand-nya untuk energi masih cukup besar. Oke. Terus cadangan devisa di Maret turun, tapi masih di atas standar pembiayaan, di atas standar internasional ya untuk membiayai impor selama 3 bulan. Jadi turun dari 141,4 miliar ke 139,1 miliar gitu. Oke, aku akan bahas saham-saham lainnya yang ditanyain sama teman-teman. Properti, it's Meute. Kayaknya galau banget ya sama properti ya. Oke, properti teman-teman ini di sini BSDE-nya ini kita lagi watch juga untuk swing trading, mau buyback lagi. Kenapa? Karena ini turunnya udah sangat signifikan banget dan kena area support ya. Jadi kena area support. Terus teman-teman yang buat jangka menengah nggak usah worry untuk BSDE-nya ya. Jadi untuk propertinya karena ekonomi juga akan recover meskipun ada kendala, ada satu tantangan, challenge-nya kenaikan suku bunga. Jadi agak-agak sensitif dengan suku bunga. Ada potensi kenaikan suku bunga yang bikin sektor properti ini mungkin agak tertekan, tapi recovery ekonomi seharusnya menjadi satu dorongan yang cukup oke. Jadi satu upside yang cukup oke untuk sektor properti gitu. Nah, ini SMRA koreksi lumayan signifikan juga, tapi koreksinya tuh volumenya masih konvergen ya. Jadi mungkin swing trader kemarin kena cut loss, tapi kita akan consider untuk buy on weakness lagi sekitaran level 700-an. Ya, ini ada support di level 700-an.
dapat support 700 dari mana? Dari sini. Ini ada high kecil di sini gitu. Jadi kita masih watch karena dia jatuhnya juga volumenya masih konvergen. Ketika dia jatuh, volumenya juga jatuh gitu. Sektor properti yang lainnya mirip-mirip ya. Terus ini ada yang penasaran dengan ERAA, SIDO dan juga apa tadi? ADMR udah aku bahas, ADMR udah dibahas. ERAA dan juga SIDO ya. Banyak yang nanya ini diulang-ulang, tadi aku bahas ya. Oke, sambil kita invite Coach William dan nanti kita invite Coach Akbar dari Uang Kamu. Oke, era ya, chart aku masih belum kebuka, sabar ya. Era kita lagi watch untuk buy on weakness karena jatuhnya dia, aku suka jatuh yang model kayak gini, bekas uptrend terus jatuh kenceng, kita tinggal nunggu aja reversalnya ya. Jadi kita tinggal tunggu candle reversalnya di area support, kita nungguinnya sekitaran 525 sampai 540-an di sini, 540-an untuk buy on weakness ya. Tapi nggak langsung dihajar beli. Kenapa? Ya karena nunggu dulu reversal sign. Oke, Coach William, kita mau bahas tentang BBHI nih. Di Mtrade ada trading BBHI dan udah cuan lumayan. Hari ini BBHI naik sekitaran 9%-an ya. Nah, ini BBHI naik lumayan ya, tapi untuk jangka menengahnya masih impas gitu. Enggak deh, jangka menengahnya sama kayak ini. Oke. Ya, gimana fundamentalnya? Halo, fundamentalnya gimana? Halo, Coach? Oke, teman-teman, ini yang kendala internet di William atau di aku ya? Di William atau di aku ya, yang kendala internet ya? Sambil nungguin William lancar, Coach William lancar, aku mau bahas untuk sektor retail. Ya, aku mau bahas untuk sektor retail, guys. Yang ada yang nanya ini, kenapa kok malah turun terus nih retailnya? Mau lebaran kok malah turun terus? Ini RALS, 3 hari ini turun. Tapi, teman-teman, kamu jangan lihat cuman 3 hari ini aja. Jangan lihat short term aja. Mesti ngelihat di sini, guys. Ini udah naik kenceng banget. Jadi sebelum lebaran dia udah naik kencang banget. Jadi wajar dong kalau turun ada profit taking dikit di sini. Nah, kita akan watch untuk RALS, untuk buy on weakness juga, watch untuk buy on weakness sekitaran 720-an di sini. Jadi wajar beberapa hari ini banyak saham yang koreksi normal, turun lumayan signifikan, jadi kita watch aja. Ini kayak Aces juga, guys, S Hardware ini kemarin sempat turun lumayan signifikan, tapi secara story dia akan recover after pandemi, di endemi dia akan recover, kemudian jelang lebaran juga, dan valuasinya juga murah banget. Terus kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat volumenya, di sini ini volume yang akumulasi banget gitu. Nah, instead of RALS sebenarnya aku lebih nge-watch Aces sih sebenarnya gitu. Kalau RALS buat swing trading aja, kalau Acesnya bisa buat jangka menengah. Coach William, kita bahas tentang BBHI yuk. BBHI hari ini naik signifikan dan Mtrade udah ada trading beli kemarin ya. Ya, Coach William gimana lihat BBHI secara fundamental? Oke, mungkin kita bahas ini aja ya, kinerjanya BBHI ya di tahun 2021 kemarin itu memang menurut aku pribadi sih ini bagus banget ya, luar biasa, karena untuk laba bersihnya aja itu di 2021 mereka tuh bisa tumbuh 420%. Ini 4 kali, ya kurang lebih 4 kali lipat, dan memang kalau kita lihat sebagian besar labanya itu disumbang oleh pertumbuhan pendapatan ya, yang dimana pendapatan bunga bersih mereka itu tumbuh 310%.
Jadi kalau misalnya kita bicara growth, tentu ini BBHI sudah mulai kelihatan ya arahnya seperti apa ya di tengah-tengah era bank digital ataupun kinerja bisnis digital yang beberapa tahun lalu kan katanya lagi challenging gitu ya. Cuma yang menarik, BBHI mampu membekukan kinerja yang solid di tahun 2021 gitu. Jadi kalau kita bicara tapi kalau kita melihat sih ke depan sih menurut aku bagus. Kenapa? Ini suaraku kedengaran nggak? Ya, aman ya? Sorry. Aman. Aman ya? Oke. Aku kira tadi putus, soalnya agak jelek sini internet. Oke. Ke depan sih memang kita aspeknya bank digital ini bakal bagus ya, terutama kalau kita melihat potensi suku bunga BI bakal naik dalam beberapa bulan mendatang, mengikuti The Fed bakal naik suku bunga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat secara prospek ke depan, seharusnya dengan kenaikan suku bunga itu bakal menguntungkan baik itu saham perbankan konvensional ataupun saham di saham-saham bank digital. Gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi sih dengan kinerja yang solid di 2021 ya ini akan menjadi salah satu indikasi bahwa prospek ke depan BBHI bakal masih menarik. Begitu, Miss Ellen. Oke. Will, ini ada FOMC meeting ya? FOMC Minutes. Kabarnya gimana ya FOMC Minutes? Oh ya, FOMC Minutes kan nanti malam ya. Kalau keluar sih kita tanggal 8 berarti ya, besok gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sih FOMC meeting ini kan diprediksikan The Fed akan naik suku bunga sebesar 50 basis point gitu. Jadi lebih agresif daripada kenaikan di bulan Maret kemarin gitu. Jadi kalau memang ini terrealisasi, maka ini bakal menjadi sedikit buruk ya bagi market ya, bukan hanya market di US tapi market secara global termasuk Indonesia. Apalagi market Indonesia seperti yang sudah kita sharing berkali-kali ya, posisi market kita secara valuasi ini sudah cukup mahal ya Miss ya. Di PI-nya itu sekitar 26 kali. Itu tertinggi di kawasan Asia Tenggara, dan juga kalau kita lihat secara kenaikan year to date ya, IHSG juga saat ini nomor 2 tertinggi di Asia Pasifik. Jadi memang ini kita perlu waspadai bahwa dampak kenaikan ini bakal mempengaruhi market kita secara domestik gitu. Jadi ini perlu kita waspadai. Dan kalau kita bicara sektoral, nah tadi kan Miss udah bahas ya sektor properti ya. Ya kita perlu antisipasi sih sebenarnya dampak kenaikan suku bunga BI ke sektor properti. Ya memang kalau kita lihat sih kinerja sektor properti kan sudah bagus ya di tahun 2021, sudah di price in lah gitu. Jadi sekarang sih justru kita perlu mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga yang mungkin akan naik di tahun 2022 ini, paling cepat di semester kedua nanti gitu Miss. Oke, ini kayaknya netizen udah pada gak sabar soal Sido. Udah, aku bahas aja. Kamu lengkapin FA-nya ya, gimana Sido? Hari ini kayaknya come dividend, terus turun gitu. Oke, Sido muncul. Nanti William yang bahas FA-nya, aku akan bahas TA-nya. Yang jelas nih perusahaan bagus banget, dia rajin bagi dividen dan net profit marginnya lumayan tinggi. Net profit marginnya Sido lumayan tinggi ya. Dan dia udah turun beberapa hari kemarin dari 1 April. Ini kena area supportnya di level 940 untuk trader spekulatif. Aku bilang spekulatif karena candlenya masih merah gitu. Jadi masuk buat list and trade juga. Spekulatif buy on weakness sekitaran 940, kalau turun di bawah 930 cut loss ya. Nah, untuk teman-teman yang investasi bolehlah dicicil dikit di sini. Kemudian kalau misalkan seandainya breakdown ya, teman-teman trader cut loss, tapi teman-teman investor nambah lagi. Best price untuk investasi di level 865. Sebenarnya investasi tuh nggak pakai harga, pakai valuasi. Tapi valuasi Sido juga udah agak-agak premium gitu guys. Nah, jadi kita lihat dari harganya, ini kebetulan dikasih diskon. Aku bilangnya diskon bagus. Dan nanti kalau dikasih diskon bagus lagi, masuk lagi. Untuk strategi swing trader, bisa masuk di sini 940, 950. Kalau keluar candle hijau, ada reversal. Buy on weakness, stop loss jika jatuh di bawah 930. Nah, kalau misalkan dia jatuh lagi di sini ya buyback lagi di bawah gitu. Namanya juga trader, harus berani cut loss, harus berani buy. Loh, kok William hilang? Aku jangan ditinggal dong, Will. Is it my internet? William!
Will, di mana Will? Lo hilang lagi. Oke, ya, yang tadi stres sama Sido, yang galau sama Sido, udah tenang belum? Udah tercerahkan belum? Halo William, ya udahlah. William besok akan bahas fundamentalnya Sido di morning briefing MTrade. Aku mau invite satu lagi coach kita. Follow Instagram Uang Kamu guys, karena kita mulai kasih edukasi finansial di sini. Hai, Akbar, Coach Akbar. Halo, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik, Miss. Oke. Kabar baik, Miss. Gimana, Miss? Sabtu nanti mau bahas tentang financial planning untuk Lebaran ya, ngelola keuangan jelang Lebaran. Boleh di spoiler nggak? Ini akan bahas tentang apa aja dan pastinya akan ada saham-saham pilihan, saham syariah yang boleh diinvestasikan, yang bagus untuk diinvestasikan apa. Coach Akbar boleh di spoiler dulu, besok Sabtu bakalan bahas apa aja. Oke, jadi acara kita di Cuantastic hari Sabtu itu temanya adalah terapi cash flow untuk mengelola arus kas di bulan Ramadan agar trading dan investasi jadi semakin lancar. Di sini judulnya terapi cash flow ya, Miss. Jadi nggak cuma belajar sebatas mengelola, tapi kita terapi juga. Pengeluarannya seperti apa, bagaimana kita mewaspadai adanya variable expense yang bikin kita makin boncos dan akhirnya nggak jadi-jadi tuh mau invest atau mau trading tuh di situ. Jadi pastikan aja teman-teman hadir ya. Ini acaranya gratis untuk yang hari Sabtu. Oke. Jadi hari Sabtu nanti kita akan bahas tentang financial planning dan juga kita akan bahas tentang saham-saham yang menarik untuk diinvestasi jelang Lebaran. Jelang Lebaran. Saham syariah yang bagus untuk diinvestasi. Yang menarik adalah saham-saham syariah itu tingkat hutangnya rendah guys, jadi secara risiko juga cukup rendah gitu. Nah, jadi teman-teman langsung aja download aplikasi MTrade dan klik banner acara di situ. Ada lagi Coach Akbar yang mau diceritain apa aja untuk seminar Sabtu nanti? Ya, seminar Sabtu nanti saya juga akan kasih teman-teman kalkulator ajaib buat ngitung returns investasi sekaligus compounding interest jadi situ ya. Jadi ada kalkulator financial planning dan ada semacam sheet juga ya yang bisa teman-teman manfaatkan buat ngitung pengeluaran bulanan di situ. Saya akan bagikan gratis di acaranya. Oke, Sabtu sama Coach Gading Martin. Oke. Thank you Coach. Makasih ya Coach Akbar ya. Aku mau bahas sama-sama lagi dikit lagi nih. Oke, ya jadi tadi kita mau bahas tentang fundamental Sido, tapi kemudian koneksinya William nggak bagus. Itu aja teman-teman, banyak yang aku udah share tadi untuk watchlist-nya. Ada MNCN, ada Jasa Marga, terus Kongret yang di BBHI di kita dan udah cuan. Toba juga tadi kita udah masuk dari watchlist kita kemarin. Terus kita juga lagi nge-watch Harum, yang meskipun tadi kita udah jual tapi kita tetap watch lagi, ada potensi dia bisa ngikutin gerakannya Antam gitu untuk swing tradingnya. Terus kita juga lagi nge-watch banyak saham tadi ya, ada saham properti udah turun lumayan signifikan kayak BSDE, itu kita watch untuk buy on weakness buat swing trading kalau keluar hijaunya, dan ERAA itu juga abis uptrend terus kemudian koreksi dia dekat area support gitu, kita watch untuk buy on weakness gitu ya. Oke, itu aja sih teman-teman, semoga bermanfaat IG Live malam hari ini. Jangan lupa join MTrade VIP dengan cara klik link di bio saya, dan ada giveaway di IG Live ini dengan cara nanti kalau aku post teman-teman boleh langsung aja jawab pertanyaannya dan juga mention teman-temanmu, jangan lupa mention aku juga ya. Jadi 3 orang yang beruntung akan dapat MTrade 7 hari. Teman-teman yang join MTrade di bulan ini, bulan Ramadan, bakalan dapat promo Ramadan juga, pastinya akan jadi lebih efektif lagi, efisien buat teman-teman semuanya. Salam profit, good night. Jangan lupa download aplikasi MTrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.